kita akan memulai apa yang akan kita pelajari itu ya, kaitannya dengan terkait populasi. Tentunya di video yang pertama sudah dilihat itu, dan bagaimana kasusnya di Indonesia begitu ya. Outline kita pada pagi ini, pagi sampai siang ini adalah tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Itu di video pengantar pertama dan video pengantar kedua. Kemudian penyebaran dan pencegahan COVID-19. Tentunya kita tidak bisa lepas dari poin 2 ini ya. Jadi ketika perkuliahan ada himbauan dari universitas bahwa kita harus selalu mengulang informasi ini begitu ya. Kemudian data penduduk yang terpapar COVID-19, untuk datanya kami ambil 30 hari, sekitar 32 hari, mulai periode 26 Maret sampai 26 April 2020. Kemudian akan kita tinjau secara statistika deskriptif, di mana tinjauan itu kita hanya menggunakan grafis gitu ya. Oke, kita akan mereview tentang videonya. Video pertama itu belajar menipu dengan statistik gitu ya. Di sana diceritakan ada bagaimana populasi orang sakit ya, populasi, kemudian di dalamnya ada orang sakit, kemudian pada hari-hari berikutnya, 4 hari kemudian ada yang tertular begitu di sekitar yang sakit. Kemudian setelah itu di hari-hari berikutnya lagi sudah ada yang sembuh, tetapi kan masih ada di populasi itu. Nah, namun biasanya masih cap bahwa dia sakit itu ada gitu ya. Padahal dia sudah sembuh. Mestinya harapannya adalah ketika orang ini sudah sembuh ya jangan dicap lagi sebagai orang yang sakit. Kemudian video yang kedua ini membahas tentang pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan matematika gitu ya. Kapan akan berakhir? Di sana ada kurva perkembangan yang rapid dan yang landai. Ada asumsi-asumsi gitu ya, yang tidak pernah dibongkar, tidak pernah dibuka ketika diskusi tentang pandemi ini di televisi oleh para pengamat-pengamat, apalagi pengamat politik gitu ya. Jadi dia hanya menyampaikan bahwa menurut ahli dari UI misalkan ini akan sekian juta, akan langsung cepat gitu ya. Mestinya ada yang mengatakan kalau ini cepat gitu ya, perkembangan penyebaran ini berlangsung cepat, maka diperkirakan bahwa bulan-bulan April pertengahan sampai akhir April ini sudah puncak. Tapi kalau perkembangannya dilambatkan itu ini belum puncak, tapi nanti masih agak panjang gitu ya. Di harapan kita setelah Lebaran UAS itu sudah oke lah, sehingga semester depan itu kita sudah bisa belajar normal. Tetapi jika tidak ya kemungkinan juga semester depan itu selama 1 semester lagi sampai akhir tahun bisa jadi kita akan belajar melalui daring lagi gitu ya. Nah, asumsi-asumsi itu yang nggak pernah dibongkar, hanya mengatakan bahwa puncaknya ini. Ahli dari UGM kok puncaknya Mei, ahli dari UNS Mei ya. Nah, mungkin karena berdekatan dan mereka diskusi yang mengatakan hampir sama. Ahli ITB beda lagi gitu ya.
Jadi beda ahli dia akan mengatakan hal yang berbeda tergantung asumsi yang dia pakai. Nah, ini asumsi yang tidak pernah dibedah ini itu juga termasuk membohongi gitu ya. Jadi hanya biar viral saja. Satu, meskipun oleh ahli tersebut sebenarnya asumsi sudah dibahas, tetapi oleh mungkin kita gitu ya yang ngambil informasi itu hanya puncaknya awal Mei. Nah, kita hanya mengatakan ke teman-teman, puncaknya nanti awal Mei dan berakhir nanti Juni. Nah, begitu ini tidak terjadi, wah kita protes. Nah, kenapa ini? Ya karena kan asumsinya itu ya. Asumsinya tidak dipenuhi asumsi. Beberapa asumsi yang digunakan adalah biasanya satu itu terkait dengan regulasi pemerintah. Yang kedua tentang kedisiplinan masyarakat. Tidak ada regulasi berarti masyarakat nggak tertib ya pasti ya. Biasanya itu penyakitnya kan seperti itu. Teman-teman sebagai sosiolog tentunya lebih paham. Kemudian yang kedua ada regulasi tetapi masyarakatnya tetap nggak tertib. Yang ketiga ada regulasi masyarakatnya tertib. Maka masa pandemi ini akan panjang mesti. Ada regulasi kok malah pandeminya panjang. Nah, mending nggak ada saja biar cepat gitu ya. Nah, kenapa dibuat panjang? Karena fasilitas kesehatannya yang tidak memenuhi. Misalkan kita bayangkan saja masyarakat Indonesia itu 272 juta sekian. Mungkin sekarang lebih dari itu. Kalau 10%-nya saja sakit, berarti sekitar 27 juta ya. Kita hitung kapasitas bed di rumah sakit. Nggak nyampe segitu. Apalagi yang untuk COVID-19, ada ventilator, ada dan sebagainya, butuh banyak sekali alat-alat. Nah, alat-alatnya kalau gantian, nah seperti yang di Italia, akhirnya apa? Yang dipilih itu orang yang ini kira-kira bisa hidup nggak? Kalau bisa hidup, dia dibantu. Kalau nggak bisa hidup, biarkan aja. Akhirnya memilih gitu. Peluang yang akan hidup yang lebih panjang akan diambil. Oke, ya itu tentang asumsi-asumsi. Oke, ini penyebaran dan gejalanya teman-teman. Menurut WHO itu disebarkan melalui tetesan kecil atau kalau kita bersin itu ya mengeluarkan percikan-percikan itu. Nah, itu yang kemudian ikut keluar. Jadi virusnya ikut keluar, kemudian mungkin berada di gagang pintu, atau kita bersin, tutup pakai tangan begini, kita buka pintu gitu ya. Begitu buka pintu kan berarti virusnya ada di gagang pintu itu, orang lain buka gagang pintu itu, kemudian nah ini kalau dia kemudian segera cuci tangan, tapi kan habis mau masuk ruang kuliah gitu, terus Pak masuk Pak, saya keluar dulu cuci tangan, kan nggak mungkin. Nah kemudian ucek-ucek wajah gitu ya, sudah tertinggal di wajah itu, nah dia sudah dekat, sudah lebih mudah untuk masuk gitu ya, masuk melalui pernafasan kita, kemudian tinggal di tenggorokan, tinggal di tenggorokan itu, saya juga belum tahu pasti ya, katanya itu selama 7 hari dia berada di situ, maka kita akan merasa gatal-gatal. Itu kalau yang dengan gejala, tetapi yang lebih bahaya itu orang yang tanpa gejala. Dia memang sehat, hanya sehat betul, tetapi dia membawa virus corona itu. Hingga kini belum ada penelitian bisa menular melalui udara ya, tetapi tetap seolah-olah melalui udara, tetapi sebenarnya melalui percikan air bersin kita itu. Tidak seperti TBC. Kalau TBC itu dia bakterinya akan terbang di udara dan bisa tinggal di udara itu. Kalau udaranya lembab itu bisa sampai 2 hari gitu ya.
Nah, itu juga bahaya, tetapi tidak cepat, gitu ya. Reaksinya itu tidak cepat, kemudian tidak cepat mematikan kalau TBC. Kalau ini cepat. Gejalanya demam, kelelahan, batuk, kering. Yang terakhir itu ada yang selalu haus, gitu ya. Ada lagi juga yang diare. Jadi teman-teman yang mungkin alami beberapa hal itu dan punya riwayat pernah ke daerah-daerah yang pandemi gitu, yang daerah merah gitu, maka perlu memeriksakan diri gitu ya. Oke, kemudian maaf, tempat saya berhenti untuk PPT-nya, saya akan ulang dulu. Oke, ini ya. Kok nggak masuk ya? Oke, pencegahan ya. Apakah bisa untuk pencegahan bisa dilihat ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, secara rutin mencuci tangan, hindari kontak fisik, maka ini adalah physical distancing. Sebentar ya, maaf teman-teman. Apa, Pak? Baik. Untuk pencegahan itu menutup mulut saat batuk itu etika batuk ya, menggunakan masker, maka kemudian maskerku melindungimu, maskermu melindungiku gitu ya, ada yang seperti itu. Kemudian ya hindari kontak fisik, maka kita nggak ada kontak fisik, tetapi ya kita bisa kontak melalui telekonferensi seperti ini. Ada jaga jarak minimal 1 meter, karena harapannya ketika orang bersin itu, maaf ya, itu muncratnya itu, bahasa Indonesianya apa ya, percikannya itu kira-kira 1 meter sampai 1,5 meter gitu ya. Oke, itu untuk pencegahannya. Nah, sekarang bagaimana yang akan kita bahas? Data pasien COVID-19 populasi penduduk Indonesia 2020, sumber data saya menggunakan facebook.com, yang dari Facebook itu dia ngambil data dari www.covid19.go.id, situs resmi pemerintah terkait dengan penanggulangan bencana COVID-19. Periode data 26 Maret sampai 26 April 2020. Kemudian kajian data deskriptif grafis. Oke. Ini kasus baru tiap hari. Tiap harinya ada segini ya, naik turun itu ya. Kemungkinan ketika nanti lebih banyak yang sudah swab test, kemudian reagennya ini menurut informasi juga sudah tersebar di 45 laboratorium di seluruh Indonesia, maka akan lebih cepat untuk ngecek, untuk ngetes. Nah, mungkin teman-teman nggak usah khawatir nantinya ketika
akan lebih banyak yang terdeteksi gitu ya. Jadi lebih banyak yang terdeteksi itu sebenarnya sekarang sudah sakit, tetapi mungkin tes swabnya baru masuk urutan, sampelnya baru diambil sekarang, maka mungkin 2-3 hari ke depan baru diketahui. Gitu. Nah, kemudian ketika kita melihat ada ini 400 lebih nih ya, ada beberapa kali hampir 400, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 400 lebih itu ada 2 kali ya sampai saat ini. Maka kira-kira kalau benar bahwa yang dikatakan pemerintah masa inkubasi virusnya itu 14 hari, maka kita tunggu 14 hari sejak ditemukannya ini, maka kemungkinan akan banyak yang sembuh gitu ya, yang sembuh yang di hari itu. Jadi kira-kira 10-14 hari kita tunggu saja, pasti akan ada lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan pasien yang akan sembuh. Jadi ya kira-kira nanti awal Mei sampai pertengahan, semoga grafik yang sembuh yang ini itu masuk menjadi grafik yang sembuh tiap hari gitu ya. Kita berdoa. Ini kasus baru tiap hari. Nah, kemudian total kasus akumulatif. Ini grafiknya seperti ini. Naik terus itu ya. Hampir 9.000 itu sampai 3 hari yang lalu, tetapi 2 hari yang lalu, tetapi hari ini tentunya nanti kita lihat kemungkinan ya sekitar 10.000-an itu ya. Ini kasus akumulatif, jadi mulai sejak awal sampai hari ini, termasuk yang sudah sembuh, termasuk yang meninggal. Kalau sudah 10.000, semoga nggak nyampe lebih dari 15.000 ya. Terus gitu, maka akan membuat orang penduduk kita itu ya, itu deg-degan. Wah, kok makin lama kok makin banyak itu ya. Tetapi kita sebagai orang intelektual harus memahami, ini adalah akumulatif dari awal ditemukannya kasus pertama di Indonesia COVID-19 sampai pada hari ini. Jadi selama itu kan ada yang sembuh, ada yang meninggal, ya bukan bersyukur ya, tetapi sudah dikurangi, ada yang meninggal, ada yang sembuh gitu ya, dan sekarang mulai banyak yang sembuh. Itu total kasus akumulatifnya seperti ini. Ini masih naik terus itu ya. Dan informasi dari Tiongkok itu memperbarui bahwa sekarang mereka mengalami gelombang kedua COVID. Jadi yang pertama, karena sudah merasa dibuka lebar-lebar pintu komunikasi dan physical pertemuan secara fisik gitu ya, maka mereka kemudian ada yang mulai mengabaikan protokol kesehatan. Maka mungkin dia belum pernah terjangkit ya, atau dia sudah pernah terjangkit, ini ada yang aktif lagi, terjangkit lagi. Karena meskipun sudah pernah terjangkit, hanya antibodi kita saja yang kemudian cepat naik. Kenapa? Karena mungkin ketika setelah kita sakit, kemudian masa penyembuhan belum pulih betul, kemudian sudah boleh pergi-pergi karena masa karantina pribadi sudah selesai, ketemu yang positif, padahal sini masih kesehatannya itu misalkan 100% itu kita masih 70%, maka kena lagi, hanya saja tidak sefatal yang sebelumnya. Gitu. Jadi
di Cina juga, di Tiongkok itu tidak separah yang pertama dulu. Tetapi gelombang kedua sudah mulai ada. Itu informasi terakhir dari WHO gitu ya. Kemudian, nah ini yang perlu kita perhatikan. Di awal kita sangat pesimis gitu ya, mencibir, wah itu kok banyak sekali yang meninggal gitu ya. Meninggal ini warna oranye coklat ya. Yang biru itu yang sembuh. Ini naik, mulai jauh meninggalkan. Jadi tadinya di bawah terus kira-kira berapa, 3 minggu ya, 3-4 minggu, kemudian dia berbalik arah dan ini akan meninggalkan yang grafik yang meninggal. Nah, ini kita patut bersyukur gitu ya, bahwa yang tertangani itu mulai banyak. Termasuk tadi total kasus akumulatif ini, yang tertangani mulai banyak. Berarti sudah seriuslah pemerintah gitu ya. Sudah seriuslah rumah sakit untuk menangani ini. Total pasien yang sembuh, ini berarti sudah serius juga menangani yang sakit untuk bisa sehat. Informasi juga bahwa yang meninggal ini banyak yang mempunyai penyakit-penyakit bawaan, jadi sudah sakit sebelumnya. Oke, itu pasien sembuh versus pasien yang meninggal. Nah, ini pertumbuhan per hari pasien sembuh dan pasien yang meninggal. Ya, ada anomali di tanggal berapa ini? 24 April ya. Ini yang meninggal lebih banyak. Karena ini sebenarnya apa? Kok bisa lebih banyak? Karena yang meninggal, mungkin meninggalnya tanggal 17 April, baru terkonfirmasi dia positif COVID-19 itu tanggal 23 April, maka dilaporkan di tanggal 24 ya. Ya sudah lah, ini ya, terjadi seperti ini. Kalau yang sembuh kan memang yang sembuh yang sembuh ini pasti yang sudah terkonfirmasi. Tetapi yang meninggal, jadi orang yang meninggal tanggal 13, yang dia PDP, pasien dalam pengawasan, itu ketika dia meninggal, dia rapid testnya positif, bisa jadi kemudian seminggu kemudian dia bisa, ini bukan COVID kemarin, dia COVID gitu ya. Dan bahkan ada pasien yang PDP yang belum sempat dites tapi meninggal duluan. Nah, ini yang lebih berbahaya daripada yang sudah terkonfirmasi positif gitu ya. Jadi kita patut bersyukur juga ini yang biru ini juga sudah mulai lebih banyak. Ini tanggal 17 April, 16 April ya. Kita lihat yang kasus baru, kalau 18 April maju berapa? 14 hari itu sekitar tanggal 3 ini. Berarti ini yang sakit terkonfirmasi yang tanggal sekian ini sudah sembuh di tanggal berapa tadi? 16 ini ya. Nah, sudah 100 lebih. Oke. Kemudian, nah inilah teman-teman yang tidak pernah dibicarakan gitu ya, tidak pernah dibicarakan. Kalau saya lebih senang berbicara yang ini, kasus pasien aktif gitu ya. Mengapa demikian? Karena ini menunjukkan, data ini akan menunjukkan kesiapsiagaan tim medis dan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus ini gitu ya. Jadi yang total mana tadi? Total akumulatif itu 26 April itu ini mendekati 9.000. Namun ternyata yang aktif itu ya 7.000 sekian.
Jadi terpaut sekitar 1.500 lebih. Nah, 1.500-an ini apa? Terdiri dari yang sembuh dan yang meninggal. Kira-kira seperti itu. Total kasus pasien aktif. Nah, ini yang harus teman-teman dorong supaya orang lain dan orang-orang di sekitar teman-teman nggak takut itu ya. Bukan kita untuk teledor, tetapi untuk waspada. Tenang saja bahwa masih ada tempat tidur kalau ada yang akan terkonfirmasi sakit gitu. Gitu. Jadi nggak bukannya nggak khawatir, tapi nggak usah takut, nggak perlu takut. Yang penting kita akan tertangani, yang penting kita waspada. Jadi sekitar 7.000-an. Nanti di terakhir ini peningkatannya kita coba nanti lihat peningkatannya itu ya. Ini total kasus pasien aktifnya. Persentase kesembuhan terhadap yang meninggal. Ini saya presentasikan terhadap pasien positifnya. Positif aktif, jadi yang masih sakit ya. Bukan total akumulatif kasus, tetapi pasien aktif. Jadi sampai sekarang dia konfirmasi positif dan masih hidup dan belum sehat ya. Ini terhadap ini. Yang meninggal ini tetap aja gitu ya, sekitar di 10, 11, 12 turun lagi gitu ya. Naik lagi turun. Ini hampir lurus gitu ya. Jadi di sekitar 10% untuk Indonesia. Nah, kita berdoa semoga ini bisa turun gitu ya. Tetapi untuk yang sehat ternyata naik. Grafiknya naik terus. Sampai 16% lebih gitu ya. Ini juga berarti penanganannya juga enggak main-main gitu ya. Penanganannya sudah ya kalau bagi saya sih yang enggak tahu tentang kesehatan gitu, ini sudah baik. Saya hanya melihat dari data secara matematik gitu. Itu persentase kesembuhan versus yang meninggal terhadap pasien positif. Nah, persentase yang positif aktif terhadap total penduduk. Saya menggunakan total penduduknya sekitar 272,3 juta. Ya, memang naik gitu ya. Memang naik. Total yang masih aktif. Tapi ini berapa? 0,0025%. Kita bisa membandingkan dengan Amerika ataupun Italia yang jumlah penduduknya itu paling hanya sepulau Jawa gitu ya, tetapi sudah sekian ratus ribu, bahkan di Amerika itu sudah 1 juta lebih yang terkonfirmasi. Kita bisa mencoba membayangkan kalau dia dirawat di rumah sakit semuanya, ya sebagus apapun rumah sakit yang ada di luar negeri ya tetap nggak mampu menampung gitu ya, menampung yang sebanyak itu. Itu dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. Nah, sekarang kita lihat dari video. Tadi teman-teman tentunya di video kedua melihat yang ini ya, jumlah kasus versus durasinya. Jadi ini yang cepat gitu ya, cepat dibebaskan saja. Jadi ini nggak ada regulasi biasanya. Yang merah ini biarkan saja, biarkan yang tertular, yang belum tertular segera tertular, segera membentuk antibodinya sendiri, sehingga nanti seleksi alam yang akan menentukan siapa yang akan hidup gitu ya.
Tetapi ini pakai regulasi. Jadi regulasi ini pun juga bisa ketat, bisa nggak ketat itu ya. Dia akan lebih panjang karena membatasi orang supaya tidak banyak bergerak. Nah, begitu bergerak, ini yang sakit itu sedikit-sedikit saja gitu ya. Harapannya itu yang biru ini. Tetapi yang ini kan merah ini sangat tinggi. Nah, padahal kapasitas fasilitas kesehatan ada di sini misalkan. Nah, yang di atas ini pasti dia tidak akan tertangani. Ini yang akan meninggal biasanya. Meskipun tidak punya penyakit bawaan ya bisa jadi meninggal karena telat untuk dibawa ke rumah sakit atau telat ditangani. Nah, kalau yang ini selesainya agak panjang ya daripada yang dibiarkan aja biar segera meninggal. Nah, kalau kita perhatikan grafik kita ini juga mulai naik. Ini masih mulai merangkak naik gini ya. Jadi puncaknya ya kita berharap sudah mulai dekat, tetapi ya secara matematik pemodelan ini masih agak panjang karena dia masih landai di sini, terus nanti akan segera naik dan segera mencapai puncak dan segera turun gitu ya. Harapan kita itu untuk kasus di Indonesia. Jadi kalau ini yang nggak tertangani, semoga ini nggak terjadi di Indonesia. Nah, secara data bagaimana? Menurut web rmol.id yang saya akses, pemerintah menyatakan bahwa kapasitas daya tampung fasilitas kesehatan itu 10.000 lebih. Ya, 10.000 lebih. Dan kita punya total pasien aktif itu sekitar 7.000. Dengan laju penambahan 200 sampai 250 per hari. Ini saya mengamati kalau jam 3 sore itu ada pers rilis dari pemerintah gitu ya. Gitu. Jadi sekitar 7.000, kalau katakanlah ada lajunya 200 per hari, ya 200 per hari, maka untuk mencapai ini berarti 15 hari lagi gitu ya. 15 hari itu akan penuh, ya. Tetapi yang pasti ada yang bertanya, lah kan ada yang sembuh Pak, ya. Laju pertambahan ini itu sudah saya kurangi kasus baru, dikurangi yang sembuh, dikurangi yang meninggal, kira-kira segini. Nah, harapan kita semoga ketika ini mencapai di batas maksimal daya tampung vaskesnya, ini sekitar 15 hari lagi, 10 sampai 15 hari lagi ini bisa segera turun ya. Ini 26 April, kalau kita tambahkan 10 sampai 15 hari lagi, sekitar tanggal berapa? 7 ya. 5 atau 5 Mei gitu. Ada yang memprediksikan bahwa minggu pertama Mei itu sudah mulai puncak. Nah, semoga itu segera puncak dan kita akan punya harapan segera terbebas. Jadi kalau sudah puncak itu biasanya kemudian turun dan lajunya pun juga akan turun. Gitu ya. Grafik pasien positif belum menunjukkan titik puncaknya karena belum ada penurunan. Kalau sudah mulai yang positif aktif tadi mana ya? Ini sudah di sini turun gitu, berarti harapan kita ini akan turun terus. Oke, itu teman-teman. Mungkin juga masih ada sajian saya dalam presentasi ini yang masih kategori menipu gitu ya. Misalkan dalam membuat skala grafik yang bisa membuat teman-teman deg-degan kok belum mencapai puncak itu ya. Kemudian juga ada apa tadi ya?
eh, pembandingan yang kurang tepat juga ketika menampilkan data. Tapi saya sudah berusaha bahwa ketika membandingkan begini, itu saya bentuk dalam satu grafik. Gitu ya. Sebelumnya saya menampilkan ini beda. Nah, saya takutnya kalau skalanya berbeda, maka pembandingannya, naik itu kan karena ditarik saja Pak, supaya kelihatan naik yang sembuh gitu ya. Kemudian yang meninggal ini dibuat mepet sehingga dia bisa nampak mulai turun gitu. Itu bisa. Tapi kalau sudah dalam satu grafik ini nggak akan menipu lagi gitu ya. Gitu. Jadi ketika teman-teman nanti mau membandingkan dengan grafik begini, ada yang harus dibandingkan, maka teman-teman harus, nah ini saya karena akan kesulitan untuk menyatukan grafik ini gitu ya, maka saya buat pembandingan ini. Kalau yang seperti ini ya memang harus teman-teman tampilkan bersandingan minimal seperti ini gitu ya, sehingga skalanya sama, tinggi rendahnya bisa dibandingkan. Oh ini sudah mulai birunya yang tinggi gitu. Itu kemudian ya terima kasih atas perhatian teman-teman untuk sesi presentasi ini. Silahkan mungkin ada yang ingin berdiskusi. Kita buka sesi diskusi sampai nanti pukul 11:30. Dan ya, apa yang kita diskusikan gitu ya. Yang pertama, bagaimana sebaiknya menyajikan data. Kemudian bagaimana upaya memberi pengalaman yang tepat kepada orang lain terkait membaca data yang disajikan. Ya. Karena membaca itu beda orang, beda persepsi. Beda orang, membandingkannya juga akan beda. Oke, silahkan mungkin ada yang ingin berkomentar atau berdiskusi atau menunjukkan hal lain. Saya persilahkan. Selamat siang Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, siapa? Michael Alessandro Pak. Oke, silahkan Mas. Ya? Ya. Soal contoh data-data itu dari video pertama kan judulnya penipuan data gitu ya Pak? Iya. Nah, saya mau tanya jika ada pihak yang memprediksi tentang misalnya pandemi saat ini soal COVID-19, memprediksi kapan puncaknya dan kapan akan berakhir pandemi ini. Tapi maksudnya prediksinya itu kan belum pasti, belum jelas gitu. Apakah itu termasuk penipuan data Pak atau enggak? Oke. Ketika ahli tersebut juga memberikan asumsi gitu ya. Ada salah satu video juga yang dari dosen di UNS gitu. Dia mengatakan yang penting itu kita memberikan seluruh asumsi. Kita jelaskan asumsi kita itu. Nah, repotnya kan ketika kita menyampaikan, misalkan saya membuat model kapan puncak, kapan akhir gitu ya, itu orang mengkopinya adalah hanya puncak dan akhirnya aja, tanpa menyampaikan asumsi. Nah, ketika si ahli ini juga tidak menyampaikan asumsi, maka dikhawatirkan dia juga akan melakukan penipuan. Sejauh bahwa data prediksi itu didasarkan pada keilmuan teori yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu gitu ya, itu bukan termasuk penipuan. Tetapi kalau saya misalkan tadi ya menyajikan tadi, kemudian ini kira-kira gini, nah kemudian di caption
wah Pak Arif mengatakan puncaknya sekian gitu ya. Nah ini saya bisa tergolong yang menipu karena apa? Saya belum menunjukkan bagaimana asumsi-asumsi yang saya pakai untuk menyatakan kapan puncak, kapan berakhir itu. Nah, kemudian ketika puncak dan akhir itu pasti ada errornya gitu ya. Sekecil apapun error itu ya bisa saja terjadi, meskipun kita yakin bahwa errornya hanya 1%. Tapi kan bisa saja 1% itu yang terjadi, bukan 99% yang terjadi itu ya. Itu saya kira ketika kita mau mengambil data kemudian menyajikan kembali ya kita berikan penjelasan yang runtut. Ini ada asumsinya gitu ya. Mungkin pernah ada di satu diskusi di televisi itu yang sering viral gitu ya. Itu mereka hanya mengomentari aja, ini ahli dari ITB mengatakan begini, ahli dari ini, kok semuanya sekarang jadi ahli gitu ya. Ya nggak masalah, dia juga merasa jadi ahli gitu. Yang penting adalah bagaimana ketika ahli tersebut memberikan prediksinya, kemudian memberikan asumsi. Nah ini yang perlu ketika teman-teman mendapatkan prediksi ini, supaya tidak keliru tafsir, maka bisa saja mengkontak ahli yang merilis itu untuk Pak, apakah Pak atau Bu gitu ya, apakah kita bisa diskusi konfirmasi tentang rilis model yang Bapak Ibu buat terkait prediksi sesuatu gitu ya. Itu dikonfirmasi saja. Saya yakin ketika si ahli tersebut menyediakan waktu dan bisa membuka, nggak ada lie di sana, nggak ada tipu-tipu di sana. Gitu? Iya Pak, terima kasih. Ya, oke. Ada teman yang lain? Saya boleh bertanya Pak? Iya. Siapa ini siapa? Oke, silahkan. Gimana? Ya. Tiga skenario Pak, tiga skenario tentang kapan puncak, terus berdasarkan skenario itu kapan dia akan kira-kira turun. Jadi skenario pertama yang per 1 April 2020 itu jika tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Terus yang skenario kedua itu kebijakan tegas dan praktek teknis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Terus skenario 3 itu diberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia, masyarakat disiplin mengimplementasikan visi kompetensi. Nah nanti kalau dengan skenario yang pertama itu puncaknya itu 4 Juni dengan 11.318 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai ratusan ribu kasus. Tadi kan skenario yang pertama itu tidak ada kebijakan signifikan ya Pak. Terus yang skenario kedua itu puncak pandeminya itu 2 Mei dengan 1.400 kasus baru, 60. Awal Juli dari skenario 2 itu adalah adanya kebijakan dan terus kalau yang skenario 3 puncaknya itu 16 April dengan
bagaimana cara memasukkan asumsinya itu, Pak? Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini ibu dosen kita sudah muncul, teman-teman. Ya, kita memasukkan asumsi begini. Kalau ada apa? Jadi nanti bisa teman-teman cari gitu ya videonya Dr. Sutanto dari UNS gitu ya. Dia lebih jelas di sana. Begini, kalau nggak ada kebijakan maka interaksi itu full gitu ya. Misalkan kita punya skala dari 0 sampai 10, 0 sampai 1, maka kalau nggak ada kebijakan itu 1, pasti selalu 1 interaksinya ya, tingkat interaksinya. Kemudian kalau ada kebijakan tetapi nggak ketat itu antara 0 sampai 1, kalau ada kebijakan dan ketat itu interaksinya 0. Memang cepat gitu ya. Dan kasusnya sedikit. Tetapi ketika kita memasukkan interaksi 0, itu kita bisa membayangkan pasar itu semuanya tutup, tidak ada penjual, nggak ada pembeli, toko-toko tutup, warung-warung tutup. Perekonomian bisa, ya ahli ekonomi agak teriak-teriak itu ya, nanti wah ini gimana gitu ya. Maka yang selalu jadi patokan untuk memasukkan biasanya interaksinya antara 0 sampai 1. Jadi kalau ketat itu kurang dari setengah, kalau terlalu longgar untuk itu biasanya interaksinya lebih dari setengah tapi kurang dari 1. Interaksi ini akan mempengaruhi cepat atau banyak sedikitnya. Jadi yang pertama cepat dan tidaknya, yang kedua banyak dan sedikitnya orang yang ketemu. Semakin tinggi interaksi berarti kita akan semakin ketemu banyak orang, dan dalam satu hari cepat ya, dalam 1 jam aja bisa ketemu dengan 50 orang misalkan. Maka 50 orang ketika kita dinyatakan positif, 50 orang itu bisa menjadi positif semua. Nah, ketika asumsi dia ada regulasi kemudian lebih ketat berarti kurang dari setengah, maka kemungkinan hanya 1 orang itu hanya ketemu dengan 1 orang ya, atau bahkan tidak ketemu gitu ya. 1 orang maksimal ketemu dengan 1 orang. Nah, ini akan memperlambat penularannya. Itu kira-kira seperti itu untuk memasukkan asumsinya. Jadi asumsinya tadi dikonversi ke satu bentuk interaksi ya, tingkat interaksi. Yang kedua bisa dimasukkan ke waktu ya, waktu interaksi. Jadi kalau waktu interaksi itu cepat, maka kemungkinan untuk misalkan si A itu sudah terkonfirmasi, dia ketemu dengan si B, tetapi hanya ketemu 5 menit gitu. Nah, sebelum bersin kan dia sudah nggak ketemu. Ternyata si B ini sudah aman gitu ya, nggak jadi tertular. Karena apa? Hanya waktunya singkat. Jadi dia asumsi itu dikonversi ke waktu pertemuan, yang kedua tingkat pertemuan, banyaknya orang tadi. Jadi asumsi tidak selalu langsung dimasukkan begitu saja, tetapi akan dikonversi ke skala 0 sampai 1. Tergantung bagaimana pola penyebarannya gitu ya. Biasanya si ahli ini akan mengambil data dari tidak hanya di Indonesia tetapi juga dari luar negeri untuk menguji apakah modelnya dia itu valid atau enggak. Begitu? Ya Pak. Jadi sini saya harus lebih belajar lagi cara memodelkan ini ya Pak ya. Iya.
mungkin teman-teman juga ini akan belajar memodelkan bagaimana peran aturan-aturan di dalam masyarakat secara sosiologi gitu ya. Gitu. Ada yang lain lagi mungkin? Baik, kita akan menarik beberapa hal gitu ya. Jadi yang pertama kita dalam penyajian perlu mencantumkan dengan jelas mana yang kita butuhkan untuk memberikan informasi, dan perlu juga kita berikan asumsi serta interpretasi dari data yang kita sampaikan supaya orang juga nggak keliru gitu ya. Yang kedua, ketika kita membandingkan data, maka dengan sebaiknya kita menyandingkan kedua data tersebut dalam satu grafik dengan skala yang sama supaya ya membandingkannya lebih lebih baik dan lebih tepat begitu. Kemudian dalam rangka melihat atau mengedukasi masyarakat dan masyarakat terkait dengan banyaknya pasien itu ya, kita perlu melihat pasien yang aktif. Kita akhiri teman-teman. Semoga semuanya ini bermanfaat. Selamat siang.